أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman dan jajarannya, yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat jamaah zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan izinnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Semoga salat zuhur kita pada hari ini, semua amal kebajikan yang kita lakukan diterima oleh Allah hendaknya, serta diberikan pahala yang berlipat ganda dan memudahkan meraih ridhanya hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam hendaklah selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jemaah zuhur yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini kita akan berbicara tentang hindari 3 perkara dengan 3 cara. Nasihat ini kita ambil ungkapan dari Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini merupakan salah satu ulama yang hidup di masa tabi'in. Tabi'in itu adalah para ulama yang bertemu dengan sahabat Nabi. Dia belajar, hidup di masa itu, kemudian belajar dengan para sahabat Nabi dan tidak bertemu dengan Rasulullah. Sementara yang bertemu dengan Rasulullah itu disebut dengan sahabat. Maka Malik bin Dinar ini dia juga termasuk ulama yang ilmunya sangat luar biasa. Bahkan nasihat-nasihatnya menjadi patokan bagi umat Islam. Sehingga ketika seseorang itu beriman, kata beliau, bahkan ungkapan ini juga tertuang di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga disarah oleh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi. Apa di antara nasihatnya yang 3 ini? Yang pertama adalah al-kibru bitawadu'i. Hindarilah sifat sombong dengan cara tawadu. Kalau kita merujuk kepada sabda Rasulullah dalam kutipan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa itu sombong? Al-kibru yatrul haqqi, atau al-kibru yatarul haqqi. Sombong itu adalah menolak kebenaran, merasa diri kita yang benar, atau seperti botol sudah penuh, tidak mau menerima masukan walaupun kita ini salah, kita merasa diri kita tidak layak dinasihati. Kemudian wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi dengan kelebihan kita itu kita rendahkan, remehkan orang, disebut dengan sombong. Kemudian Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi memberikan penjelasan juga lebih daripada ini adalah bahwa sombong itu adalah memandang diri kita mulia dan memandang orang lain hina. Kenapa dia memandang dirinya mulia? Itu diantaranya disebabkan oleh kedudukan. Merasa pangkatnya lebih tinggi, rumahnya lebih mewah, mobilnya lebih banyak, rupanya lebih bagus, kemudian warisannya lebih banyak, ilmunya merasa lebih banyak, ibadahnya lebih bagus dan lain sebagainya. Dengan dasar itulah dia merendahkan orang lain. Dia menganggap dirinya penuh, ilmunya banyak, semua kelebihan ada sama dia, sehingga dia menganggap orang lain itu adalah rendah, pantas diremehkan dan lain sebagainya. Maka untuk mengatasi sifat ini, sombong ini, adalah dengan cara tawadu. Kalau tawadu ini kalau dicari bahasa kita disebut dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu kebalikan dari tadi, memandang hina diri kita dan memandang mulia orang lain. Hina dalam artian di sini adalah menganggap bahwa diri kita ini punya kelemahan.
Kalau tidak kelemahan mungkin barangkali dari segi harta, bisa jadi dari segi ibadah, bisa jadi dari segi keimanan, sehingga kalau awak merasu bahwa diri kita punya kelemahan, kita tidak ada berniat dan termotivasi untuk merendahkan orang lain dan menganggap orang lain itu mulia. Kalaulah kita mengatakan merasa dalam diri kita bahwa di atas langit ada langit, bahwa di atas orang pintar ada orang hebat dan lain sebagainya, ada orang itu mulia, mungkin barangkali lemah dari segi ini tapi dia unggul dari segi yang lain. Kalau kita merasa orang lain mulia dari kita, juga tidak ada terniat oleh kita untuk merendahkan orang lain. Hadirin wal hadirat jamaah zuhur yang berbahagia, kalau sekiranya Bapak Ibu Saudara penyakit sombong ini tidak kita buang, kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan sombong ini, maka kita tidak akan masuk surga. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Jadi kalau misalnya masih ada sombong, awak merasa ibadah awak rancak, rupa rancak daripada orang lain, kemudian merendahkan orang lain, itu dibuang. Caranya adalah dengan cara tawadu. Orang-orang tawadu ini kalau kita merujuk misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang ini adalah ketika dia berjalan di muka bumi ini hauna, dalam keadaan tawadu atau dalam keadaan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang bodoh, orang-orang jahil menyapanya, merendahkannya, menjatuhnya, menghinanya dan lain sebagainya, qalu salama. Dia tetap mengucapkan keselamatan, mendoakan. Seperti hari ini, seperti kita melempar mangga. Walaupun mangga itu kita lempar dengan batu, kita lempar dengan kayu, yang mangga tidak melempar kita dengan batu dan kayu. Apa yang diberikan mangga? Yaitu buahnya. Begitu kiranya orang beriman, walaupun dihina dia, orang-orang yang rendah hati ini dihina oleh orang lain, dia tetap mendoakan dan mendoakan. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah apa sifat yang mesti kita hindari? Wal hirsu bil qanaati. Hindarilah sifat rakus, tamak dengan cara qanaah, merasa cukup. Rakus ini Bapak Ibu Saudara, ada ulama memahami bahwa tidak cukup apa yang dimiliki, atau menginginkan sesuatu secara berlebihan sehingga tidak kenal halal dengan haram. Tidak hanya dia memakan hak dia, bahkan dia juga memakan hak orang lain, atau dikenal dengan H3T, halal, haram, hantam terus. Jadi semuanya bagaimana hartanya dia banyak ditimbunnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menduga kalau dia menimbun harta, hartanya itu bisa mengekalkannya. Ini tertipu kita dengan dunia. Kalaulah harta bisa mengekalkan, tentulah Qarun hari ini masih hidup, karena Qarun saja hartanya untuk si panik membawa kuncinya. Tapi pada akhirnya Qarun pun mati. Begitu juga dengan jabatan. Jabatan apapun pangkat kita tidak bisa mengelakkan kematian. Sudah menjadi contoh di masa lalu seperti Firaun. Bahkan Firaun pernah berkata, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Pada akhirnya Firaun pun mati. Itu menunjukkan bahwa harta, jabatan dan apa saja tidak bisa mengelakkan kita dari kematian. Maka dari itu janganlah kita melakukan berbagai cara halal dengan haram, supaya harta tertimbun dengan banyak, supaya jabatan dapat dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, manusia ini kalau diumpamakan oleh Rasul, Pak Ibu Saudara, buasnya, orang yang rakus ini, kalau buasnya bahkan lebih buas daripada serigala yang kelaparan. Dalam hal ini Rasul pernah bersabda, yang kita pahami dari sabda beliau, apabila dua serigala yang kelaparan
dilepaskan pada kandang, misalnya di kandang domba, tidaklah lebih merusak, lebih membahayakan dibandingkan dengan manusia yang rakus, bil mali, dengan harta, wasyarfi, dan kedudukan, lidinihi, sehingga merusak agamanya. Kalau serigala yang lapar, palingan satu ekor serigala memakan satu ekor domba atau satu dua, yang lain dibiarkan. Berbeda dengan manusia. Manusia ketika dia mengambil harta orang lain setelah perutnya kenyang, hari ini bagaimana dia memikirkan hari esok setelah dia kaya, bagaimana anak istrinya kaya, cucunya kaya, 7 turunan kaya, dipikirkan semuanya. Sehingga yang salah itu, apakah boleh kita banyak harta? Boleh. Yang salah itu adalah menempuh yang halal dan haram, bacampuh di awak yang masalah. Hadirin yang berbahagia, maka untuk mengatasi rakus ini, Pak Ibu Saudara, itu dengan cara qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang halal. Kalaupun hari ini rumah kita ada misalnya 2 kamar, cukup dengan itu tapi halal. Kalaupun hari ini kita hanya makan kadang-kadang sehari itu 2 kali 3 kali cukup. Kenapa? Karena kita memakan yang halal dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah apa yang mesti kita hindari, wal hasadu bin nasihah. Hindarilah sifat hasad dengan cara nasihat. Hasad ini dipahami oleh ulama, kalau kita cari bahasa lain dalam bahasa Indonesia disebut dengan iri hati. Iri hati itu adalah tidak senang orang lain mendapat nikmat. Kalau dapat rasaki ko jan ka urang kawak sedualah no. Kok dapat nang naik gaji awak, nang naik pangkat awak, rupa paling rancak awak, nan kayu awak, pokoknya di awak sedualahnya. Sehingga prinsip kita sebagian seperti ini. Cie jadi arang, cie jadi abu. Ambo perai, inyo harus perai. Karena jadi arang nak dogono, jadi abu nak dogono. Kalau ambo hendak kadape, inyo harus nak dape. Sehingga dengan demikian kita tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Sehingga datanglah kejahilan. Kalau orang punya mobil, bagaimana kita berdoa mobilnya jatuh. Ketika dia punya rumah, bagaimana rumahnya hancur dan sebagainya. Niatnya. Kadang-kadang ketika dia berniat, dilakukan dengan perbuatannya. Ketika kita berniat buruk kepada orang, menghilangkan kenikmatan orang lain, kemudian kita lakukan dengan tindakan, dengan perbuatan. Ketika hasad ini kita pelihara dan kita jahili orang dengan hasad tadi, maka semua amal ibadah kita akan hangus. Dalam hal ini disampaikan oleh Rasulullah, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Maka bahwa sesungguhnya hasad akan memakan semua kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang berbahagia, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri kita, menjadi bahan evaluasi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.